Untuk kelas 9 tugasnya adalah kalian coba bikin-bikin benda-benda pakai ataupun mau kalung gitu ya, atau gelang yang kalian sukai, atau misalkan kalian mau membentuk sebuah objek patung seperti manusia atau misalkan seperti hewan ataupun tumbuhan, itu bebas ya. Bapak lebih membebaskan ke anak-anak kelas 9 karena materinya adalah seni patung. Kalau misalkan kalian mau membuat benda pakai misalkan cangkir atau misalkan asbak, kalian harus menambahkan hiasannya ya, tapi jangan sampai hanya misalkan cangkir saja atau mangkok saja, jangan. Contohnya seperti yang ini yang tadi sudah kita buat dengan menggunakan teknik pincing. Coba kalian membuat hiasan, misalkan mau itu digabung dengan misalkan ini contohnya kupu-kupu misalkan gitu ya. Nah, bisa seperti ini gitu, atau misalkan menggunakan hiasan-hiasan yang lain. Jadi jangan sampai kalau misalkan kalian membuat benda pakai hanya benda pakai saja gitu, tapi harus ada hiasannya juga. Mau itu kalian goret membuat motif di sini di permukaannya, atau misalkan kalian menghiasnya dengan membuat objek yang lain gitu, baru nanti ditempelkan. Dan kalau misalkan kalian mau menempelkan seperti teknik pilin yang tadi ya, jadi sebelumnya kalian harus rusak dulu permukaannya, kemudian kalian basuh dengan air sedikit, setelah itu kalian tempelkan. Nah, ini fungsinya agar saling mengikat ya satu sama yang lainnya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian mau membuat pernak-pernik misalkan ya, seperti kalung, contohnya di sini Bapak sudah membuat seperti ini misalkan ya. Buat seperti ini, kalian misalkan mau hias ini bentuknya misalkan kerang gitu ya, atau misalkan bentuk-bentuk yang lain yang kalian sukai juga boleh. Tapi jangan sampai lupa pernak-pernik yang lainnya, pendukungnya. Misalkan contoh seperti ini ya posisinya. Nah, kalian bisa membuat pernak-pernik yang seperti ini gitu. Nanti kalian tinggal bolongin, kan ini belum dibolongin nih. Nah, nanti dibolonginnya bisa kalian menggunakan sedotan yang kecil, tapi pastikan kalau misalkan mau membolongi tanahnya ini harus dalam keadaan yang udah sedikit kering, jangan masih basah atau jangan masih lembab, karena saat kalian lubangi gitu ya tanahnya ini, nanti pas masih permukaannya masih basah, nanti akan merubah bentuknya dan nanti akan ke bawah pas kalian masukin sedotan atau pas ngebolonginnya gitu ya. Kemudian bolong yang tadi itu fungsinya buat apa? Nanti kalau misalkan sudah syukur-syukur nanti ini hasil kerajinannya dibakar gitu ya, nanti kita coba bikin kalung-kalungan gitu ya. Atau misalkan yang laki-laki misalkan biasanya suka ada ya kalung-kalung yang misalkan bentuknya tulang misalkan ya, atau gigi hewan misalkan, bisa tinggal dirubah saja gitu ya, seperti ini misalkan gitu. Tinggal nanti kalau udah kering, udah dibakar, kita tinggal beli talinya gitu ya, dan jadi kalung gitu. Dan kalau misalnya kalian bikin pernak-pernik, jangan sampai bikin hanya satu ya, lebar, tanah liatnya masih banyak. Tapi kalian kerajinannya hanya bikin satu, bikinlah sebanyak-banyaknya gitu ya, dan yang bagus ya, yang rapi gitu. Jadi ini hanya sedikit contoh saja. Tapi kalau misalkan kalian mau bikin hewan pun gak jadi masalah ya, kalian gak apa-apa bikin hewan, tapi pastikan saat bikin hewan kalian permukaannya itu harus bolong. Bukan permukaan ya, isiannya, dalemannya itu harus bolong. Jadi misalkan kalau mau bikin contoh aja ini mah ya, karena hanya di video singkat. Jadi misalkan mau bikin domba misalkan gitu ya, contoh aja ya, ini mah ya jelek juga nggak apa-apa karena nggak serius Bapak bikinnya, contoh ya. Nah, misalkan bikin naon lah itunya, babi atau beruang. Nah, contoh, atau misalkan ngajiin jerapah well.
Kadang-kadang atau misalkan yang dibikin onta misalkan ya tete teparuki tadi asal domba cina jadi jerapah jadi onta, contoh aja ya ini mah ya. Nah misalkan udah bikin kayak gini nih, atau ini dengan dirapihin ya nanti mah ya. Nah dalaman ini harus bolong, jangan sampai jangan sampai terlalu terlalu tebal permukaannya, karena nanti saat dibakar takutnya pecah tanah liatnya. Jadi harus dikosongin dalemannya. Nah kalian bisa korek-korek menggunakan menggunakan kayu gitu ya. Pokoknya jangan sampai terlalu tebal permukaan si tanahnya itu. Nah contohnya seperti ini, atau bolong seperti ini ya. Nah contohnya seperti yang sudah jadi. Bapak pernah bikin hewan, contohnya seperti ini ya. Nah kalau dilihat belakangnya itu bolong, tuh bawahnya itu bolong. Nah jadi kesini tuh kelihatan harusnya gitu dari sini tuh. Nah ini tuh biar nggak pecah saat dibakarnya. Kalau ketebalan biasanya nanti terlalu terlalu berat, terlalu tebal akan pecah saat dibakar. Tuh kalau misalkan sudah dibolongin seperti ini akan lebih aman, lebih safety ya. Nah contohnya misalnya kalian mau bikin hewan seperti ini atau hewan apapun itu bebas ya. Jadi kalau untuk kelas 9 Bapak lebih ngebebasin untuk kalian buat bentuk apapun itu, mau bentuknya pernak-pernik buat yang ahwat barangkali gitu ya, atau misalkan yang ihwan mau lebih sangar, atau misalkan mau lebih explore lagi, boleh bikin hewan, bikin bunga misalkan ya. Boleh bebas untuk kelas 9 mah ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian ada yang masih dibingungkan caranya kayak gimana, kalian bisa konsultasi aja dulu ke Bapak. Kalian mau bikin apa, kalian mau buat apa dengan apa digabungkan, bisa ya. Nanti kalian tinggal konsultasi dulu aja ke Bapak, nanti baik buruknya atau bagusnya kayak gimana nanti kita kita diskusikan bareng-bareng. Itu saja, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa dimengerti. Oh ya, sampai lupa. Kalau misalkan kalian hasilnya atau kerajinannya ini mau dilanjut, misalnya kalian bikin ini pagi-pagi, nanti sore mau dilanjut. Nah, jangan sampai tanahnya kerajinan yang kalian buat itu didiamkan di luar gitu ya, atau didiamkan di angin-angin seperti ini, jangan. Kalau misalkan mau dilanjut, kalian harus menyimpannya di tempat yang lembab atau yang tertutup. Jadi misalkan ini nih si onta nya kalian mau lanjutinnya nanti sore. Nah tinggal kalian bungkus lagi aja dengan kresek. Nah terus kemudian kalian basuhi dengan sedikit air. Kalau misalkan kalian mempunyai bekas parfum ya, botol bekas parfum itu lebih bagus. Jadi nanti kalian tinggal semprot-semprot saja di tanahnya, kemudian kalian tutupin dengan rapat, lalu simpan di tempat yang aman. Ini biar menjaga kelembapan tanah liatnya, jadi pas kalian mau dilanjutin itu masih mudah untuk dibentuk gitu ya. Kecuali kalau misalkan kalian merasa kalian udah fix nih, udah rapi, udah dibenerin, nggak akan lagi ditambah-tambahin, nggak akan lagi dirubah-rubah, udah aja kalian bisa simpan di suhu ruang ya. Suhu ruang itu bisa di kamar, di rumah, pokoknya mengeringkan tanah liat yang sudah jadinya itu hanya di angin-angin saja, tidak disimpan di bawah sinar matahari langsung. Jangan sampai disimpan di misalkan di loteng, di genteng, jangan ya, karena itu akan merusak tanah liatnya. Emang sih cepat kering tapi nanti akan retak gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah tidak lagi mau dirubah-rubah, kalian tinggal simpan di suhu ruang saja, didiamkan di angin-angin saja seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat mencoba dan
Semangat terus.